A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Ahmad Rodian Channel, yang kali ini akan menerangkan sedikit yang saya tahu dari sebuah sejarah leluhur Sumedang yang pernah saya dengar dan saya telusuri sebagian dari para tokoh di Sumedang, Jawa Barat, yaitu tentang masa pemerintahan Kebupatian atau Bupati Sumedang Pangeran Rangga Gempol I atau Kusumah-Dinata, yang lebih dikenal dengan nama Raden Suryadi Wangsa, yang dalam masa pemerintahannya sejaman dengan Sultan Agung Mataram dan masa pemerintahan kolonial Belanda, Bupati Sumedang tersebut mempunyai ajian ilmu rawa rontek. Sebelum lebih jauh menceritakan ilmu rawa rontek yang dimiliki oleh Raden Suryadi Wangsa, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe dan tonton, simak sampai selesai. Kerajaan Sumedang Larang berakhir akibat pengaruh Mataram. Sistem pemerintahan keprabuan diganti dengan sistem pemerintahan kebupatian. Mataram bergabung dengan Cirebon pada tahun 1595. Sultan Agung Mataram membagi-bagi wilayah menjadi beberapa daerah. Setiap daerah dipimpin oleh seorang bupati. Hal tersebut menunjukkan bahwa munculnya Kesultanan Mataram membawa pengaruh besar terhadap kehidupan, terutama dalam tatanan pemerintahan. Pada tahun 1601, Prabu Gesan Ulun membagi wilayah Sumedang Larang menjadi dua bagian. Belahan timur diserahkan kepada Pangeran Rangga Gede atau putra dari Ratu Cukang Gedeng Waru dengan ibu kota Canukur, dan belahan barat diserahkan kepada Pangeran Suryadi Wangsa, putri dari Ratu Harisbaya. Berikut kota beribu kota di Tegal Kalong. Pada tahun 1620, Sultan Agung mendeklarasikan pretensi Mataram dengan mengklaim bahwa Pulau Jawa dalam wilayah Kesultanan Mataram. Pretensi tersebut menimbulkan reaksi dari Sultan Banten karena tidak akan membiarkan daerah-daerah takluknya jatuh ke tangan pihak lain. Sejak itulah terjadinya permusuhan Banten dengan Mataram, sedangkan daerah-daerah yang menolak pretensi menjadi sasaran militer Mataram. Tentara di bawah pimpinan Panglima Perang Dipati Wangsanata menyerbu kerajaan Pajang Madura. Serbuan Mataram ke-1 dan ke-2 gagal. Sultan Agung mengalihkan perhatian ke belahan barat untuk merebut pelabuhan Nusa Kalapa. Raja-raja kecil berdatangan ke Mataram untuk menyatakan diri menjadi negeri bawahan Mataram. Pada tahun 1624, Pangeran Raden Suryadi Wangsa pergi ke Mataram menyatakan diri bergabung dengan Mataram secara tulus hati. Pernyataan tersebut dikenal dengan istilah Rayangan. Sultan Agung
mengangkat Pangeran Surya Diwangsa menjadi Bupati Sumedang, merangkap Wedana Priangan dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata. Ibu kota Priangan di kota Sumedang. Wilayah Priangan meliputi daerah Sumedang, Sukapura, Tarakan Muncang, dan Ukur Bandung. Pada tahun 1628, Pangeran Rangga Gempol mendapat perintah perang untuk menaklukkan kerajaan Sampang Madura. Pangeran Rangga Gempol membawa pasukan dalam jumlah besar, didukung oleh 1.000 personil, sehingga penduduk Sumedang berkurang atau cerencang. Pemerintahan dijabat oleh Pangeran Rangga Gede. Pasukan Sumedang bergabung dengan pasukan Mataram menduduki daerah perbatasan Sampang. Kedatangan pasukan Sumedang menimbulkan keresahan penduduk dan meningkatkan suhu politik. Pangeran Mas Raja Sampang dengan istrinya melarikan diri, ditangkap di Kediri, kemudian dibunuh oleh pasukan Mataram. Bupati Bolo mengambil alih kepemimpinan karena penguasa Sampang telah tewas. Menggelar perundingan. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Rangga Gempol menggunakan pendekatan diplomasi atau pancakaki atau silsilah keturunan, bahwa Ratu Harisbaya ibunya adalah merupakan darah keturunan Sampang Madura. Akhirnya Bupati Bolo sependirian dengan Sumedang. Sentimen keturunan ternyata mampu menyelesaikan politik tanpa menempuh peperangan. Sampang Madura ditaklukkan dengan cara damai. Sultan Agung tidak membolehkan Pangeran Rangga Gempol kembali ke Sumedang karena dicalonkan menjadi panglima perang dalam rangka mengusir kompeni Belanda di Batavia. Prajurit Sumedang ditempatkan di Kampung Bembem. Mendapat reaksi dari pihak-pihak yang tidak puas, muncullah fitnah-fitnah, tudingan-tudingan Pangeran Rangga Gempol atau Raden Surya Diwangsa dianak emaskan oleh Sultan Agung Mataram dan fitnah satu tudingan lainnya, sehingga dalam waktu senyap Pangeran Rangga Gempol atau Raden Surya Diwangsa diculik. Tetapi Raden Surya Diwangsa bisa melawan, membela diri, dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang. Tetapi dengan gagahnya dan kesaktian Raden Surya Diwangsa yang mempunyai ajian ilmu rawa rontek. Ajian ilmu rawa rontek itu merupakan ilmu kekebalan tingkat tinggi. Bila mana tubuh terluka atau terpotong dapat dengan cepat seketika rapat atau nyambung sembuh kembali. Musuh tidak gampang untuk menaklukkan Raden Surya Diwangsa. Pertarungan tersebut sampai berhari-hari. Raden Surya Diwangsa melawan dengan gigih bersama sedikit pasukannya, sementara musuh terus bertambah, yang akhirnya Raden Surya Diwangsa merasa kelelahan dan akhirnya dapat tertangkap dan dipenggalah lehernya terus dikuburkan. Tetapi anehnya, keesokan harinya Raden Surya Diwangsa telah berada lagi di masjid sedang melaksanakan azan dan iqomah untuk melaksanakan sholat. Singkat cerita, Raden Surya Diwangsa ditangkap lagi dan dipenggal lagi lehernya. Tetapi keesokan harinya kejadian serupa terulang kembali, dan seperti sebelumnya Raden Surya Diwangsa ditangkap lagi. Namun untuk ketiga kalinya, kali ini musuh mengetahui bahwa Raden Surya Diwangsa mempunyai ajian ilmu rawa rontek dan mengetahui kelemahan dari ajian ilmu rawa rontek tersebut, sehingga
Raden Surya Diwangsa dipotong menjadi 3 bagian, dan ketiga bagian tubuh tersebut dikubur di tempat yang berlainan. Di antaranya, bagian kepalanya dikubur atau dimakamkan di Lempuyang Wangi dekat stasiun kereta api, dan badannya dimakamkan di Imogiri, sementara bagian pinggang ke bawah dimakamkan di Bembem. Berakhirlah perjuangan Raden Surya Diwangsa, wafat dalam keadaan mati syahid. Menurut silsilah keturunan, bahwa Bapak Wakil Presiden kita saat ini, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, terus Kiai Haji Maimun Zubair, serta Abuya Uji Tutusi adalah merupakan keturunan dari Raden Surya Diwangsa. Baiklah pemirsa, itulah sedikit kisah sejarah leluhur Sumedang masa pemerintahan Kebupatian atau Bupati Sumedang, Pangeran Rangga Gempol atau Kusumodinata atau Raden Surya Diwangsa. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur, serta untuk pecinta spiritual, pecinta religi, pecinta ziarah ke makam keramat leluhur, dipersilahkan berziarah, bersilaturahmi dengan leluhurnya, yaitu Raden Surya Diwangsa, yang makamnya sudah dipindahkan dari Imogiri, Bembem, dan Lempuyang Wangi, Jogja, ke makam keramat Daya Luhur Gania Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, dekat makam Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang, yang tak lain adalah sebagai ayahnya dari Raden Surya Diwangsa. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya atau leluhurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.